Selamat pagi Bu Oma. Begini Bu, saya kan mau supervisi ya, mau observasi minggu depan. Cuman saya masih bingung untuk modul ajar yang saya buat itu kira-kira cocok atau tidak dengan pembelajaran saya di kelas. Atau kan Bu Rita kan punya pengalaman banyak. Jadi apakah Bu Rita bisa memberikan ilmu yang lebih bermanfaat untuk saya agar misalnya saya itu bisa diobservasi dengan mendapatkan nilai yang terbaik. Sebelumnya Bu Oma, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai sama Ibu apa? Tujuan pembelajarannya kan untuk minggu depan ini kan udah masuk ke bab 2 ya. Jadi saya menginginkan anak itu mampu membuat kalimat dengan menggunakan like and dislike. Membuat kalimat, Membuat kalimat dan juga mampu mengidentifikasi berbagai jenis hobi yang ada di dalam LKPD tersebut. kira-kira dari tujuan pembelajaran yang tadi Bu Oma sebutkan, yang tadi membuat kalimat ya, like and dislike, itu kira-kira apa sih area pengembangan yang ingin siswa dapatkan atau tingkatkan menurut Bu Oma itu seperti apa? Saya ingin siswa tersebut mampu mengekspresikan, minimal mereka itu mampu untuk bisa berbicara ya, terus mereka juga merasa percaya diri. Kalau misalnya belajar bahasa Inggris itu kan terkadang anak-anak itu tidak merasa percaya diri dengan apa yang mereka ingin katakan. Nah, minimal mereka bisa mengekspresikan seperti itu, mengekspresikan kalimat-kalimat, mengidentifikasikan kalimat dengan menggunakan yaitu like and dislike. Jadi Bu Oma pengennya anak-anak itu mampu mengekspresikan diri gitu ya, dan meningkatkan rasa kepercayaan diri pada siswa. Nah, kira-kira menurut Bu Oma untuk rancangan pembelajaran yang sesuai dengan apa yang harapan yang tadi mau ditingkatkan, kira-kira menurut Bu Oma apa ya rancangan yang bisa dilakukan? Saya sih membuat video ya. Jadi saya merekam atau saya mengambil rekaman dari sebuah video. Diharapkan video tersebut itu mampu membuat siswa bisa, selain dari bisa berbicara, mereka juga memulai mendengarkan seperti listening. Nah, dari listening tersebut kan mereka bisa belajar bagaimana mengungkapkan kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris tersebut dengan jelas dan baik. Seperti itu. Jadi mereka bisa setelah mereka bisa mendengarkan misalnya kata-kata kosakatanya, baru mereka bisa mengekspresikan seperti itu. Menurut Bu Mita bagaimana? Apakah itu sesuai? Kalau cukup sangat bagus sekali ya Bu Oma ya. Anak-anak berarti kan ada listeningnya ya, berarti melatih pendengaran juga, melatih kemampuan dalam berpikir juga. Nah, selain tadi yang melakukan listening, apa yang mau Bu Oma lakukan? Saya juga selain daripada itu, di awal pembelajaran saya memberikan pertanyaan pemantik seperti itu, memberikan pertanyaan pemantik ya, memberikan pertanyaan pemantik di awal. Jadi sebelum kegiatan di sini ini, Bu Oma memberikan pertanyaan pemantik. Ya. Selain daripada itu, setelah itu saya juga memberikan ice breaking supaya anak-anak itu merasa lebih semangat juga. Bagus sekali Bu Oma. Tidak jadi pikirannya itu tidak kemana-mana, sehingga dia lebih fokus ketika mereka bisa diberikan ice breaking. Sudah bagus sekali ya Bu Oma. Bu Oma sudah menyelipkan ice breaking, di mana ice breaking tadi juga memacu kefokusan ya pada siswa.
Dan ice breaking ini juga bisa meningkatkan sosial emosional tentunya. Iya, betul sekali. Nah, tadi kan berarti dimulai dari ice breaking ya, kemudian saya ulangi lagi ya Bu Oma ya, ice breaking, kemudian memberikan pertanyaan penanti, kemudian listening. Apakah hanya sampai situ aja atau ada pembelajaran yang lain? Ada setelah mereka mengerjakan LKPD, setelah selesai mereka mempresentasikan hasil dari pekerjaannya atau hasil dari diskusi kelompok mereka agar mereka bisa benar-benar memahami materi tersebut dan dapat melatih pemahaman tersebut agar mereka lebih kita bisa menilai kelompok mana yang sudah mampu dalam materi tersebut atau kelompok mana yang masih belum paham dalam materi seperti itu. Luar biasa ya Bu Oma ya, ternyata rangkaian pembelajarannya juga cukup banyak. Di sini ada presentasi, ada diskusi kelompok. Artinya Bu Oma sudah melakukan pembelajaran diferensiasi proses ya. Nah, kembali sampai di presentasi. Ya. Nah, untuk penilaiannya ini seperti apa Bu? Penilaiannya untuk asesmennya ya. Asesmennya itu ada beberapa seperti ini. Ini sudah lengkap ya Bu Oma ya. Sudah ada kognitifnya, ada tes komotornya, luar biasa Bu Oma, sudah lengkap sekali. Jadi secara rubriknya juga sudah ada Dan petunjuk skornya juga sudah ada. luar biasa sekali Bu Oma. Bu Oma ternyata sudah mempersiapkan dengan matang. Menurut saya menurut Bu Oma kira-kira dengan rancangan yang sedemikian rupa ini sudah dirancang, kira-kira mampu nggak mewujudkan harapan Bu Oma terhadap siswa tadi untuk meningkatkan kepercayaan diri dan ekspresi. Saya sih akan berusaha ya, karena kan setiap kelas itu kan memiliki beda-beda ya dari bakat dan minatnya. Untuk misalnya minggu depan saya akan berusaha untuk memaksimalkan pembelajaran tersebut agar anak yang pertama anak lebih tertarik dalam pembelajaran materi tersebut, yang kedua anak juga bisa fokus, yang ketiga yang diharapkan anak itu sesuai dengan apa yang sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Semoga maksudnya bisa dicapai. Alhamdulillah, berarti semoga berhasil ya Bu Oma ya dengan rencananya. Menurut saya itu juga sudah maksimal sekali. Bu Oma sudah mempersiapkan dengan matang. Nah, untuk kira-kira sasaran kelasnya kelas berapa? Untuk sasaran kelasnya minggu depan yaitu sasarannya di kelas 74. Waktunya mau dilaksanakan. Waktunya itu hari Senin. Insya Allah hari Senin akan dilaksanakan. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya Bu Oma ya, dan apa yang Bu Oma harapkan juga bisa Mungkin itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan observasi saya itu sesuai dengan apa yang saya harapkan. Iya, sama-sama Bu Oma. Sampai ketemu lagi nanti di observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning students. Good morning. Good morning. How are you today? Dulu ya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir? Oke, Kela. Apa? Excellent. Apakah kalian ingat minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Tentang pronouns ya, pronouns. And then apa lagi? Pronouns itu kayak gimana? Ada yang ingat?
ingat? Adin? Pronoun? Contoh coba lihat di bukunya seperti apa pronoun lain. Kalian juga belajar selain dari pronoun, kita juga belajar tentang to be. Nah, to be itu ada berapa sih? Ada berapa to be itu? Ada tiga. Ada tiga. Contohnya apa saja? Pembelajaran kita hari ini, di sini ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, apa? Peserta didik yang dapat mengintegrasi berbagai jenis kesukaan dan atau peminatan dalam dialog formal dan informal. Selanjutnya, peserta didik dapat merespon berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan hobi dan kesukaan. Selanjutnya, peserta didik dapat mengidentifikasi informasi umum dan spesifik dalam dialog maupun teks tulisan yang pendek. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, tapi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Miss di sini akan memberikan kepada kalian ice breaking. Kita nanti akan tetap fokus dalam belajar. Baiklah, ayo kita bangun dulu. Nah, di sini kan kalian sudah duduk berkelompok ya. Nah, kalian diminta untuk berpasangan-pasangan 2 orang. Boleh putra, putra, ya, ya. Dekat, dekat, jauh, tangkap. Ada yang tangkap? Jauh, jauh, dekat, dekat, jauh, jauh, tangkap. Ada gambar. Kira-kira mereka lagi ngapain sih? Sedang bermain ya, mereka sedang bermain. What are they doing? And what is he doing? Nah, kira-kira dari permainan ini mereka sedang apa? Ya. Nah, sekarang coba kalian diskusikan. Di sini sudah ada nama-namanya ya. They are playing badminton, they are playing on the swing, he is climbing on the tree, they are playing football, they are playing on the slide, they are playing on the seesaw. Ya, silakan kalian 3 menit, waktunya 3 menit. Satu saja. Ditarik garisnya. They are playing badminton. Yang mana sih mereka mau bermain badminton? The second one, group 2. Silakan group 2. They are playing on the swing. Okay, the third one. Grup 3. Ayo sibuk grup 3. Silakan. Nanti kita akan koreksi apakah ada yang benar atau ada yang salah. He's climbing on the tree. Climbing on the tree. Group 4. Group 4. Next, kita lanjutkan.
Nah, di sini ada beberapa soal ya, ada beberapa soal. Nah, kira-kira apakah kalian masih ingat dengan studi yang sudah kalian pelajari dan hari ini masih berkaitan ya? Berkaitan di sini ada M, ada A, N, ada I. Nah, kira-kira masuk kemana? Ya, ini ada they are play on the football. Berarti studinya apa kalau they are? Ayo kelompok yang lain harus maju ya perwakilan. Reading baik ya, betul ya. And then the word is playing, betul. We is, nah kira-kira we itu apa? Ya, are ya, subinya are, jadi we are making, nya bisa ini dilang jadi ini ya, jadi making. Oke, tepuk tangan. Ada tangan pemantik. Selanjutnya, nah selanjutnya kita akan menyimak dari sebuah video ya atau voice ya, dari suara. Kamu tolong dengarkan ya. Nah, karena kita sudah dibagi per kelompok ya, kita sudah dibagi kelompok. Untuk activity 1 and activity 2 itu kalian mendengarkan atau listening. Jadi kalian menyimak apa yang ada di dalam suara tersebut, menjelaskan bagaimana cara untuk mengisi ya. Silakan dilihat, dipahami. Ya, kita mulai. Listen and write down what you have heard carefully. 1. My mother is cooking the chicken. 2. I am reading the newspapers. John is running in the car. 4. He is writing the poem. 5. The monkey is climbing on the tree. They are listening to rock music. 7. You are drawing the beach. 8. She is taking the photos. 9. We are Silakan langsung kalian salin ke yang KPD-nya. Salin ke KPD-nya.
Silakan didiskusikan waktunya 3 menit. Tadi sudah didengarkan, jadi seharusnya sudah tidak berdiskusi lagi ya, hanya membagikan hasil jawaban kalian kepada LKPD. Nanti ada yang kedua masih menyimak juga atau mendengarkan, ya menyimak video ya, suara. Finish ya. Oke, kita lanjutkan lagi di activity. Playing guitar. It is relaxing and fun. How about you, Leah? Jenny, playing football on Saturday. That sounds good. How about you, Ida? Ida, I like cooking, but my mother is like dancing. Ahmed, wow, that sounds like good. And I like reading books and eat family. What is your hobby? My hobby is listening to music. My father is swimming, and my mother is teaching the students. Tolong menambah lagi ya. Di situ nanti ada yang namanya cooking, ada reading, ada apa. Itu yang kalian dengarkan. Ya, di situ juga ada nanti namanya. Ya, I, beda nih, misalnya gitu ya. Ada nama-namanya yang mereka sebutkan. Ini lagi apain? Ya sih, itu lagi apain? Oke, kita mulai presentation ya. Grup yang maju, silakan kalian presentasikan hasil jawaban kalian selama berdiskusi. Ya, dari activity 1, activity 2, activity 3. Jadi hanya 3 activity saja. Ya. Silakan activity 1, activity 2, dan activity 3. Yang pertama yaitu kelompok Group 1. Silakan untuk maju ke Mungkin agak maju aja Pak. Agak geser sebelah sana, geser sebelah kanan. Ya. Ya. Silakan dibuka untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Nanti yang kedua yaitu dari kelompok dua, silakan. Silakan soalnya ada di apa di ya, karena tidak terdengar sama kalian tadi belum puas tidak terdengar, jadi tolong dikencangkan suaranya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, selanjutnya kelompok yang belum kira-kira kelompok mana? Kelompok 4, silakan untuk kelompok 4 maju ke depan. Dibuka dengan salah. Soalnya di counter ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil presentasi yang kalian tadi sampaikan ya itu sangat baik ya. Nah, kita lihat untuk activity number 1 tadi. Kira-kira apa jawabannya?
Jawabannya itu adalah cooking, ya. Yang kedua reading, lalu running, writing, climbing, listening, drawing, taking photos, camping, and enjoying leisure time. Yaitu dari jawaban yang tepat, ya, jawaban yang tepatnya. Lalu untuk bagian activity 2 itu ada dan itu like apa? Like football. Ya, playing football. And Leo apa? Kira-kira? Leo playing badminton. Ida cooking. Ida smile dancing. Ahmad reading. Fandis listening. And Fandis dead. Swimming and Fandis teaching, ya. Jadi ketika kita menggunakan atau kita membuat kalimat mengungkapkan kesukaan atau hobi, jangan lupa dibuat apa? Dibuat belakangnya itu ditambahkan ing. Seperti misalnya tadi ada cooking, cook ya, berarti tambahkan ing, cooking. Kalau read berarti reading, gitu ya. Kalau cycle berarti cycling, seperti itu. Karena apa? Karena ada to be di depannya. Misalnya I am playing football, seperti itu ya. Nah, selanjutnya untuk activity ketiga. Kira-kira apa sih activity ketiga itu? Activity ketiga itu jawabannya apa? Lihat pada gambar. Gambarnya ada apa? Sedang apa? Yes, that's right. Ya, cook berarti ya. Lalu yang kedua sedang apa? What is doing? Sing ya, sing. And then the third picture, read ya, berarti reading. And the fourth picture, cycling. The last skateboard ya. Nah, itu adalah activity. Nanti misalkan mengoreksi jawaban kalian ya. Nah, di sini ada sedikit tambahan untuk pemahaman dari materi kita hari ini ya. Ada elaborasi pemahaman, di situ ada noun. What is the noun? Kita ngomongin dari kita sebelumnya kita berbicara tentang kesukaan, kita harus tahu dulu noun itu apa. Noun itu adalah kata benda, ya, kata benda. Bisa kata benda orang, bisa kata benda tempat, bisa kata benda hewan, ya, itu namanya noun. Kita adalah kata benda, kita benda, ya, salah satu benda. Ini ada 3 to be yang tadi kalian sudah sebelumnya dipasang-pasangkan. Tadi yang ini tadi kan kalian belum memberikan penjelasan ya. Dan sekarang ini akan memberikan penjelasan kepada kalian. Pasangan-pasangannya ada apa saja? Pasangannya itu I am. You pasangannya itu are, we are, they are. He is, she is. Jadi ketika kalian ingin membuat kalimat, jangan lupa kalian mencantumkan di sini subjek, karena subjek itu adalah salah satu dari noun. Oke, camping in the mountain. Ya, ini adalah salah satu atau 5 dari aktivitas yang berhubungan dengan hobi kalian. Saya yakin kalian pasti punya hobi. Contohnya salah satunya adalah Rosila. Hobinya apa? What do you hobby? Reading. Apa? Writing. Berarti I like writing. Do you understand? Sudah? Ini question, ada yang mau bertanya? Silakan. Ya. What is the hobby? Apa itu hobi? Hobi itu adalah salah satu kegemaran atau kesukaan kita yang sering kita lakukan. Contoh misalnya, I like reciting.
saya suka ngaji, misalnya ya, berarti hobi saya ngaji. Dan setiap hari kita lakukan. Jadi hobi itu seperti itu, ya. Ini yang ada lagi? Yes. Like, dislike, and don't like. Kalau untuk perbedaan like and don't like itu hampir sama ya, hampir sama. Jadi artinya tidak sama-sama tidak suka. Ya, sama-sama tidak suka. Jadi saya tidak suka itu I don't like, tetapi bisa menggunakan kalimat lain menjadi dislike. Oke, sudah discuss ya. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita simpulkan. Ada yang mau menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan, Rosila. Please louder. Suaranya ada di belakang. Ya, betul. Jadi dari pembelajaran kita hari ini bisa kita simpulkan bahwa aktivitas yang kita lakukan ya seperti misalnya ada beberapa kalimat penggunaan seperti misalnya hobi dan lain sebagainya itu masih berkaitan dengan like, kesukaan kita ya, kegemaran kita. Next week di sini ada aksi nyata dari pembelajaran kita hari ini ya. Jadi kalian diminta untuk membuat suatu tugas di mana tugas itu adalah make 5 sentences about your hobby ya. Jadi buatlah 5 kalimat yang menurut kamu itu hobi kalian. 5 kalimat di sebuah karton ya, kalian tulis di sini. Kartonnya jangan terlalu besar. Oke. Nah di sini sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, kita akan memberikan lembaran untuk refleksi dari pembelajaran kita. Tolong kalian diisi ya berdasarkan kelompok. Setelah itu kalian kumpulkan kembali. Silakan. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan atau misalnya tidak menyenangkan atau kesulitan? Silakan kalian. Silakan diisi. Karena waktu kita sudah habis, sudah 2 jam. Alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kita hari ini. Menyenangkan, jangan lupa tugas yang tepat, berbahagia. Nice to see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Oma. Ya, gimana Bu Oma kemarin berkaitan dengan supervisi? Apa yang Bu Oma rasakan? Yang setelah disupervisi sama Ibu Nita. Iya, dengan pembelajaran kemarin. Kalau untuk perasaannya, ya namanya juga supervisi ya. Tapi kalau misalnya kerjanya itu ada, cuman kita harus bisa konsentrasi supaya kita mengajar bisa sesuai dengan tujuan pembelajaran itu sendiri. Aja sih. Dapat Bu Oma ceritakan kembali tujuan area pengembangan yang Bu Oma menjadi sasaran itu apa? Pada area pengembangan. Karena judul dari pembelajaran saya itu tentang like dan dislike, jadi saya itu
membuat tujuan pembelajaran agar siswa mampu mengekspresikan ekspresi tentang likes and dislike. Terus siswa sendiri mampu bisa mengidentifikasi kalimat dari like and dislike itu sendiri. Terus selain daripada itu, siswa mampu bisa memberi percaya diri dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam LKPD tersebut. Jadi meningkatkan rasa percaya diri siswa ya. Nah, untuk pembelajaran kemarin adakah hambatan atau kekurangan yang dirasakan? Ada, karena setiap pembelajaran itu pasti ya, karena setiap siswa itu memiliki semua siswa itu kadang sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Apalagi di kelas sendiri memiliki 36 siswa sehingga banyak perbedaan-perbedaan. Terus dari hambatan itu sendiri, ketika kita meminta siswa untuk siapa yang maju ke depan, tapi di situ siswa masih ada yang diem dan tidak langsung gitu saya gitu ya, sehingga guru itu harus memberikan motivasi supaya siswa tersebut itu maju ke depan. Tapi akhirnya ketika guru itu saya sendiri memberikan motivasi agar ke depan gitu ya untuk menjawab pertanyaan, baru siswa itu tergerak. Dan menurut saya itu sih hambatannya. Jadi ada tadi perbedaan karakter dari siswa dan juga masih banyak siswa yang pasif ya, masih ada Ya, siswa masih yang ada. pasif. Nah, kira-kira Bu Oma tadi kan sudah mengemukakan tindakan ya yang dilakukan Bu Oma memotivasi. Untuk rencana aksi Bu Oma nih ke depannya dalam mengatasi hambatan atau kelemahan dari siswa itu sendiri seperti apa? Mungkin saya akan memberikan video yang lebih menarik lagi di sebelum pembelajaran tersebut. Meskipun yang kemarin saya di sebelum pembelajaran tersebut saya memberikan ice breaking beberapa menit supaya siswa tersebut bisa fokus dan bisa belajar lebih semangat lagi. Cuman karena setelah itu langsung mengerjakan LKPD atau memberikan soal-soal, mungkin mereka juga agak kaget, sedangkan materi yang disupervisi itu materi baru, sehingga mereka tidak memiliki bayangan-bayangan gitu ya, apa sih like, apa sih dislike gitu. Jadi mereka agak bingung. Dan intinya memberikan video yang lebih menarik tapi masih sesuai dengan pembelajaran tentang like and dislike. Kira-kira Bu Oma yakin tidak dengan rencana aksi kita tadi menayangkan video yang lebih menarik itu dapat menjadi solusi terbaik bagi kefasitan siswa? Kalau untuk yakin atau tidak, saya sih akan berusaha ya, tapi pasti insya Allah kalau misalnya kita memberikan video yang menarik, siswa juga tidak merasa canggung, atau ditambah lagi dengan ice breaking sehingga siswa tidak merasa canggung dengan kita juga dari pelajaran itu sendiri, sehingga mereka mungkin bisa saja tergerak hatinya untuk lebih semangat lagi dalam belajar. Nah, biasa Bu Oma ya, ada ice breaking yang memang mencairkan suasana dan memfokuskan siswa gitu ya. Dan ini kapan nih kayaknya Bu Oma sudah mantap dengan rencana aksinya, kapan akan diterapkan pada pembelajaran selanjutnya? Kapan akan mulai diterapkan? Paling pada saat hari Senin besok ya, karena di kelas tersebut itu paling ada kesempatan gitu ya, ada 3 jam, sedangkan kalau misalnya kelas yang lain itu paling 1 jam, sehingga saya agak sulit untuk menerapkan di dalam pembelajaran tersebut. Bu Oma, jadi saya juga akan memaparkan atau memberitahukan sedikit catatan-catatan saat saya supervisi ya. Memang betul tadi saya pun melihat hambatan itu dari mulai siswa yang pasif, ketika kurang motivasi dalam bertanya ya, sehingga kita harus terus mendorong.
Dan tapi luar biasa ya Bu Oma, ketika kemarin saya melihat Bu Oma sudah menjalankan strategi pembelajaran sesuai dengan alurnya, yaitu alur berdiferensiasi dengan alur merdeka, dan juga sudah menerapkan KSE-nya di mana dimulai dengan ice breaking, dan itu juga sudah memusatkan perhatian siswa walaupun belum maksimal gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya semakin bagus ya Bu Oma, ini sudah luar biasa. Saya juga menantikan yang lebih luar biasa lagi, dan kita bisa berbagi ilmu juga ya Bu Oma. Mungkin kemarin juga bisa jadi masukan atau referensi buat saya ke depannya untuk terus kita meningkatkan kualitas pembelajaran. Terima kasih Bu Oma atas waktunya. Ya, sama-sama Bu. Mohon izin ya Bu Mita dan Bu Oma. Tadi percakapan observasinya sudah sangat bagus sekali. Cuma mohon izin ya, saya memberikan umpan balik. Oh iya Pak, silakan. Ya, biasanya kalau ibu-ibu kan sama ketemu ibu-ibu itu lebih lebih ekspresif gitu loh. Ini kalau saya lihat kok kayaknya agak malu-malu. Jadi nanti seperti obrolan diskusi yang lebih santai saja, karena jangan seperti itu observasi sama sekolah-sekolah beneran. Oh iya. Karena kan coaching klinik ini untuk saya tuliskan juga salah satunya untuk dari hati ke hati, dari kesadaran guru untuk meningkatkan. Awal kalau misalkan gimana perasaannya, nah itu mungkin diawalin juga dengan kata mohon izin nih, menurut ibu bagaimana perasaannya. Jadi ada awalan, dan langsung gimana perasaannya. Nah, tadi sengaja gitu, kalau bisa ya. Jadi karena kalau perasaan itu kan sifatnya subjektif, jadi harus izin ke orangnya. Kecuali kalau memang sudah teman akrab sih mungkin nggak perlu kali ya. Kalau nanti misalkan kepala sekolah ke gurunya kan nggak mungkin seperti itu. Itu. Dan nggak banyak yang saya koreksi, cuma saya tekankan pada ketika menanyakan pada rencana perbaikan. Sebaiknya tidak membuat pertanyaan yang kayak dengan kalimat kira-kira. Ibu kira-kira apa perbaikannya? Jangan. Ibu dengan pengamatan ibu ternyata masih ada yang belum tercapai nih. Jangan kira-kira, tapi diganti kalimatnya apa yang akan diperbaiki. Jadi kalau kira-kira berarti kan masih asumsi, tapi kalau berdasarkan pengamatan itu kan berdasarkan hasil pengamatan di kelas, seperti itu saja sih. Semuanya saya kira dari alur ceritanya juga terpenuhi semuanya. Ini hanya butuh latihan sehingga lebih luas. Ya, mohon izin, terima kasih, luar biasa. Cukup dari saya. Terima kasih Pak. Cukup sekian kegiatan supervisi akademik yang dilakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.